Apa-apa. Insya Allah yang dengar kan banyak yang mikir juga. Saya diam ya, saya diam. Standby. Bos jangan turut campur, boleh bos. Ya enggak lah, Yuk, saya cuma bikin ketawa. kopi aja. Emang dosa kalau saya ketawa, mana dalilnya? Saya nggak ikut campur, cuma ketawa doang. Ini saya mau berguru nih sama mualaf baru lagi. Aduh, kalah saya. Kalah kita ini baru semalam, Masya Allah. Ini mualaf baru kemarin sore aja udah bikin malu saya ini. Apalagi kalau dia udah 10 tahun atau 3 tahun ya gitu. Jadi gini Bang ya, sifat kelahiran Yesus kita selesaikan dulu yang ini Bang ya, biar kita selesaikan yang lain lagi. Jadi tadi Abang bilang, masih adakah sifat keilahian Yesus setelah datang sebagai manusia? Saya bilang ada, Iya. tapi ditanya hari kiamat aja dia tidak tahu. Abang katakan begitu. Jadi saya kasih satu contoh tadi sama Abang bahwasanya salah satu keilahian Yesus itu ya bisa kita lah tahu sendiri, banyak itu tertulis di Bible bahwasanya dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati, Iya. menyembuhkan orang yang buta, Iya. dan dia sendiri juga menjanjikan Yerusalem baru atau tempat yang sangat baik lah untuk Iya. orang-orang yang percaya kepada dia. Ya itu sifat salah satu sifat kelahirannya gitu. Itu Jadi bukan berarti ditanya di hari kiamat kapan dia tidak tahu. Ya itu bukan berarti sifat keilahiannya tidak ada. Saya mencampuri sedikit. Jadi kalau Tuhan, Bentar. kalau orang sudah menghidupkan orang mati, berarti sudah jadi ilahi dia. Ada nggak orang yang bisa hidupkan orang mati? Banyak di Alkitab. Aduh, di Alkitab lah bang. Aduh, Paulus, banyak. Gini Bang, Petrus juga bisa. Bang. Biar saya selesaikan dulu. Ini Oke, tadi Bang Noah, masalah mengenai hari kiamat datang itu, apa tanggapan Bang Noah masalah Yesus tentang hari kiamat tadi itu? Maksudnya Iya, kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Menurut Bang Noah gimana? kenapa dia tidak tahu? Yesus Kapan sendiri kiamat tiba? gimana ya? Saya mau tahu dulu dari abang. Saya mau tahu dulu dari abang. Iya, tadi kan Abang kan mengatakan Yesus bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta dan lain-lain ya kan. Itu sisi keilahian. Pada saat yang sama Abang bilang mengatakan tentang hari kiamat itu ya itu kan tentang kemanusiaannya. Kan seperti itu. Iya. Iya. Tapi Yesus Kristus di situ juga dia berkata seperti ini. Tentang saat itu, hari itu tidak ada yang tahu. Anak tidak, Roh Kudus tidak, hanya Bapa di surga yang tahu. Saya mau tanya, kira-kira Yesus bohong atau Anda yang bohong? Tidak bohong. Saya tidak bohong. Yesus tidak bohong. Memang iya benar. Lah, Yesus mengatakan tidak tahu hari kiamat. Anda mengatakan tahu. Tidak ada saya katakan Yesus tahu. Kenapa saya bilang seperti itu? Anda mengatakan Tuhan itu maha segalanya. Di awal Anda mengatakan Tuhan maha segalanya, maha mengetahui. Kalau yang namanya mengetahui maha segalanya, itu tidak ada satupun yang lolos daripada Tuhan, Bang. Tidak ada satupun. Nah, pengetahuan Tuhan berarti sangat luas. Pada saat yang sama, dia nggak tahu hari kiamat datang. Abang mau jelasin apa? Coba. Kalau di Islam simple jawabannya itu. Gini, Bang Noah. Saya sudah katakan. Gini, Bang Noah. Maaf ya. Saya tidak bermaksud menghakimi Bang Noah. Ya, mungkin Bang Noah nggak ngerti tentang kitab atau nggak ngerti apa. Saya masih memaklumi. Coba Bang Noah, pertanyaan-pertanyaan saya tadi, Abang catat, tanyakan 10 pastor, 10 pendeta. Coba jawabannya apa? Mereka beda semua. Artinya, mereka tidak punya pegangan untuk memberikan jawaban yang sama, coba.
Ya, itu hal wajar, Bang. Karena Ya bukan hal yang apa wajar, ini hal yang abnormal berarti. Mereka satu bukan iman, satu kitab, tapi nggak tahu bukan bukan jawabannya. bukan Apanya begitu. yang wajar, Bang? Ya wajarnya begini. Karena apa yang sudah tertulis di dalam kitab itu sendiri, itu bukan hal-hal yang semuanya dan segampang itu dijangkau oleh akal manusia. Kalau tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, ngapain Tuhan bikin kitab? Itu tidak semuanya bisa dijangkau, Bang. Kenapa nggak bisa dijangkau? Iya, tidak semuanya. Karena apa bedanya firman dengan perbuatan Tuhan sendiri? Itu tidak ada bedanya. Ya kalau memang semuanya nggak bisa dijangkau, Anda juga nggak percuma ngejawab, Tidak, nggak ada gunanya. tidak, tidak semua bisa dijangkau. Kalau Iya, enggak, saya menyambung apa yang Abang katakan bahwasanya kalau saya tanya 10 pastor jawabannya masih berbeda-beda, itu hal wajar karena tidak ada yang akurat. Karena hanya Tuhan sendiri yang tahu apa maksud dan tujuan itu. Ya, karena semua pastor itu berarti asumsi aja bang, makanya jawabannya nggak ada yang kompak. Itu loh, Bukan jawabannya asumsi. simple. Kita nggak punya tafsiran, Bang. Jadi Sebenarnya sebenarnya kami kalau itu tidak berani bang, menafsir-nafsir bang seperti yang Noah, ada di kitab Abang. loh, Kami itu begini tidak punya bang, tafsiran. ya kitab anda kan sudah tinggal dibaca aja, ngapain ditafsir lagi? Abang ini ada Iya, aja loh. Begini bang, dibaca. jawaban Kitab dari bang Abang Ferry juga itu dibaca, simple loh tapi kenapa sebenarnya. ditafsir? Kenapa Yesus tidak mengetahui tentang hari kiamat? Bahkan musim buah aja dia tidak tahu ketika buah ada itu berbuah atau tidak, ya. Jangan usah jauh-jauh hari kiamat lah. Pohon itu berbuah atau tidak saja Yesus tidak tahu. Padahal pada saat itu dia sudah kelaparan gitu ya kan. Nah, kenapa Yesus itu bisa tidak tahu? Jawabannya simple. Sebenarnya itu tidak perlu dijelaskan lagi. Karena apa? Karena Tuhan tidak memberikan kemampuan maha tahu itu kepada Yesus. Gitu loh. gini Bang Noah, semalam ini kejadian semalam. Saya menanyakan beberapa hal tentang Islam. Terakhir tuh sama Bang Zulma. Sebelumnya udah 20 kali saya tanya sama teman-teman saya yang muslim. Jawabannya semuanya sama. Semuanya sama tentang Nabi Muhammad. Semalam saya tanya. Terakhir mentok sama Bang Zuma. Jawabannya ternyata sama. Berarti ajarannya sama, kesatuannya sama, Bang. Kalau yang tadi Abang bilang semuanya beda-beda, lalu siapa yang menjadi penyelamat di sini? Siapa yang benar? Kalau semuanya beda-beda kayak itu, siapa yang benar? Anda tidak bisa mengatakan semuanya benar. Gak bisa. Salah satu harus ada yang benar. Kalau semuanya beda-beda, siapa yang Abang pegang? Itu, Bang. Saya bukan bermaksud menghakimi Abang ya, itu urusan neraka surga, itu urusan Abang. Saya cuma kasih tahu ya Bang, kita pasti mati, itu aja. Pasti mati, itu aja. Pasti nggak mungkin lepas dari kematian. Abang siapin aja iman sebaik mungkin, agama terbaik. Cari silahkan. Jangan cuma katanya-katanya, telusurin Bang. Ya, kita sambut dulu nih, ada Gurunda juga kita di bawah satu. Assalamualaikum Gurunda, ada Bang Handi. Sejak kapan gue jadi gurunda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gua anggap Gurunda saya lah. Ayo Noah. Jadi saya ngasih tahu juga ini Bang Peri, bahwasanya yang Abang bilang itu kalau di Islam ditanya ini jawabannya sama. Tanya si A sama, tanya B sama, sampai Z jawabannya sama. Itu wajar. Usia di bawah-bawah. Karena itu wajar. Karena apa? Karena apa yang sudah tertulis di Al-Quran itu ada tafsirannya, Bang. Jadi tafsiran itu aja yang dijawab. Ditanya tentang ini, langsung baca ayat. Kok baca kenapa tafsir. Sia di bawah-bawah? Sia itu bukan Islam loh. Bukan. Saya semalam pertanyaan saya nggak ada di Al-Quran. Nggak ada. Kenapa Sia kenapa Sia dijadiin perbandingan? Ini tentang sejarah. Bukan masalah ini, bukan masalah. Kok kecil suaranya? Bang Ferry suaranya mendem. Saya semalam itu tidak tanya tentang Al-Quran. Tidak. Saya tentang sejarah Nabi Muhammad. Ini saksinya banyak di sini. Gak ada. Semalam saya nggak tanya tentang Al-Quran, itu enggak. Saya menanyakan tentang Nabi Muhammad dan semuanya itu sama.
Itu. Halo? Ma- Jadi poinnya Bang Noah, kalau di dalam Islam itu ketika ditanyakan tentang keimanan itu jawabannya pasti sama, gitu loh. Karena memang ajarannya itu satu, gitu. Nah, tetapi kenapa ketika di dalam Kekristenan ditanyakan tentang ketuhanannya, 10 pendeta, 10 pula jawabannya berbeda-beda. Yang mana yang bisa dipegang omongannya, yang mana yang bisa dijadikan landasan kebenaran, itu loh. Jadi poinnya dari Bang Ferry tadi, Bang Noah. Saya Itu. ngerti, Bang Darian. Saya sudah sampaikan sama Abang. Oke, siap. Di kitab kami itu tidak punya tafsiran. Di kitab Abang itu ada tafsirannya. Jadi Lah, rujuk apa yang juga terjemahan masih ditafsirkan? Kan sudah bahasa Indonesia ditafsirkan pula. Saya semalam tidak tanya Al-Quran, Bang. Saya tanya sejarah Nabi. Bukan Al-Quran. Semalam saya tanya tentang sejarah Nabi, bukan Al-Quran. Mungkin gini loh Noah. Kan kalau di Islam itu kan tidak ada sekte-sekte begitu ya. Syahadatnya ya sama, Al-Qur'annya ya sama, cara sholatnya ya sama, puasanya ya sama, ibadah hajinya ya sama. Itu yang ditanya kenapa di Kristen itu berbeda-beda, konsep ketuhanannya berbeda, gerejanya ya berbeda, hari ibadahnya ya berbeda. Cara Nah, ibadah. itu cara ibadahnya juga berbeda. Kristen Ortodok 7 kali sehari. Kristen Indonesia 1 kali seminggu di hari. Kenapa? Itu yang ditanya gitu loh Noah. ya kalau itu Jumlah ya memang kitab juga pertama. beda. Kalau itu Kenapa? memang ya Jumlah kitab Gimana? juga beda, Bang. Kenapa bisa? Yang bentar dulu Mas Bayu. Kenapa? Kenapa bisa begitu Bro Noah? ya karena itu ya memang kalau sekte itu banyak sekali. Loh, Dan di Islam sendiri juga banyak sekte kok. Katolik dan Protestan sekte, Bang. Bentar dulu. Sekte mana Enggak, bentar dulu, kita jawab dulu dia, kita edukasi dia. Di Al-Quran, Islam di mana belum ada sekte? Yang mana sekte apa? Banyak sekte kan. Coba sebutin. Coba sebutkan Ya. sekte yang berbeda Al-Qur'annya. Yang mana yang sekte dia Islam? Enggak, dia satu kitab, tetapi kan cara ibadahnya ada yang berbeda kan. Di mana cara ibadah? Tahu saya Bang. Di mana kok Islam cara sholatnya sama semua loh? Di mana? Ada itu yang sekte-sekte yang belakangan-belakangan ini masuk berita itu apa Sekte namanya? apa namanya? Enggak Wah, tahu saya. Ya lu ngomong nggak tahu gimana sih? Tapi kan ada itu masuk ke berita itu, Bang. Iya yang mana? Bang Noah. Tahu Bang, selesaiin dulu ini. Ya, intinya adalah di luar daripada ajaran Islam, yang niru-niru Islam itu kafir. Itu bukan Islam. Kita ini, ntar dulu Noah, saya luruskan kau dulu karena kau nggak bisa memberikan data toh, kau bilang sekte. Jadi saya menjawab, ya di luar daripada Al-Quran dan Sunnah, ya termasuk tadi cara ibadahnya, itu di luar daripada itu bukan Islam itu. Kita Islam itu nggak abu-abu, black or white, hitam putih gitu loh. Oke, kalau ada sekte atau apapun itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, tapi dia mengaku Islam, apa sanksinya? Pidana. Tapi di Kristen mengaku Kristen Tuhannya beda, mengaku Kristen gerejanya beda. Kenapa? Ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku ini. Kenapa tidak diambil tindakan? Jadi gini ya, Bangku. Nah, Saya kenapa? Jadi kenapa saya berani bilang bahwasanya agama Islam itu juga punya sekte-sekte lain gitu ya. Ya sektenya yang mana? Saya udah jawab tadi. Sekte mana? nah, Sebentar, Abang. Sabarlah, sabar. Aduh. Iya, data. Noah kalau ngomong itu sekte yang mana? Jadi saya cari. Sabar, ya sabar. Saya kan lagi ngomong ini, Bang. Saya nggak butuh ngomong. Lu sebutin dulu sekte apa, baru ngomong. Iya, ini saya ngomong, makanya Ya didengarkan, mana? Mbak. Ya sekte apa? Ya, ya yang saya tahu ya kalau di Indonesia itu sebagian besar Islam di Indonesia itu mengikuti mazhab Syafi'i kan. Sekte apa?
mengikuti mazhab Syafi'i kan. Ya sekte apa yang lu maksud? Mazhab Ya. kok sekte. Mazhab itu bukan sekte gitu loh. Mazhab itu bukan sekte. Loh ya kok yang lain Bukan. enggak gitu. Nih, bentar. Aduh ya Allah nih anak. Bentar, Taruh lu Bang Per, Noah. taruh lu Per, lu kan masih belajar taruh. Lu. Nah, Jadi Bang mazhab itu semua minta berda- waktunya Bang Hindi sebentar, Bang. Nah, silakan. Sekte. Mazhab Syafi'i sekte. Izin dulu ya, biarkan dulu kelarkan Bang Andi. Ini supaya tidak timbul fitnah ya. Dia mengatakan sekte, mazhab Syafi'i. Silakan lanjut. Jadi mazhab itu bukan sekte. Mazhab itu memudahkan umat Islam dalam hal beribadah. Semua diiyakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Seperti di Indonesia, mazhab Syafi'i. Kalau di Arab Saudi itu mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i itu kalau bersentuhan, contoh misalnya yang paling detail nih, bersentuhan laki-laki dan sama perempuan, itu wudunya batal, wudu kembali. Tapi kalau mazhab Hambali, yang penting tidak ada hawa nafsu, tidak ada masalah, teruskan ibadah. Jadi mazhab itu disesuaikan kondisi setempat agar umat Islam itu mudah beribadah. Jadi bukan sekte. Paham sampai sini? Loh, sedangkan Wah. NU sendiri mengatakan itu sekte. Di mana bilang? Siapa bilang sekte? Mana datanya? Aduh, Noah, Bang Noah, kamu Bang kok diskusi dari dulu kok nggak maju-maju Noah? Bang Noah, kalau masalah tadi ini lagi nih. mazhab tadi Abang jadikan landasan bahwasannya Islam itu banyak sekte ya. Abang jadi permasalahkan. Kenapa enggak Abang permasalahkan juga Tuhan ada 3? Kenapa? Anda mempermasalahkan sekte ya, Anda bingung dan itu menjadi Sekarang ini aja Bang. Sedangkan NU, sekarang Abang bisa buka website MU online ya. Bahwasanya di Indonesia aja organisasi Islam itu Organisasi. dengar dulu Bang. Saya lagi dulu. bicara. Abang Izin dengarkan aja. Anda Ferry diam dulu ya. Kenapa Noah? Dengarkan aja dulu. Saya lagi berbicara. Nanti udah selesai mau Tapi break. kau pakai data bisa nggak sih? Iya, ini datanya di NU sendiri kok. Ya, apa Silakan kata apa- NU? Apa kata NU? Di Indonesia sendiri aja organisasi Islam banyak yang mengaku berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Ini Terus? karena ada dipelopori oleh 2 organisasi besar, NU dan Muhammadiyah. Terus kenapa Nah, itu? sedangkan NU dan Muhammadiyah saja, ini aja hari raya Lebarannya udah beda. Oke, saya jawab. Ya, nggak, tunggu sebentar, kan? Mm-mm. NU dan NU dan Muhammadiyah aja hari raya Lebarannya saja sudah beda. Itu kan berarti sudah 2 kelompok yang berbeda, biar sama-sama Islam, kan? Saya jawab. Ya, silakan. Oke, baik. NU dengan Muhammadiyah itu organisasi Islam terbesar di Republik ini. Ya, NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mereka berguru dan mereka bersaudara. Guru yang sama, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada perbedaan dalam hal dasar atau asal seperti konsep ketuhanan. Yang berbeda itu masalah fikih atau penafsiran mengenai misalnya Idul Fitri. Itu nggak ada masalah, dua-duanya boleh dan Idul tidak Fitri haram. itu apa, Bang? Saya jawab dulu dong. Nanti kalau saya tanya, kau jawab juga seperti saya. Oke. Jadi masalah hanya fikih, tidak berdasarkan pokok aturan atau tauhidnya. Terus masalah Idul Fitri, perhitungan hisab bulan itu biasa aja. Itu tidak diharamkan dan boleh kedua-duanya. Nggak ada masalah.
Nah, itu bukan perbedaan yang signifikan yang merusak iman tauhid. Itu jawaban saya ya. Jadi NU dan Muhammadiyah itu nggak ada perbedaan. Kalau NU yang menjadi imam, ya Muhammadiyah, kebetulan saya dari Muhammadiyah, guru saya banyak NU, ya saya kunut dalam sholat subuh. Kalau Muhammadiyah yang imam tidak kunut, imam makmumnya adalah dari NU, ya tidak kunut, ya karena harus mengikuti imam. Jadi no problem, itu hanya masalah fikih saja, bukan usulnya, bukan masalah pokoknya. Sekarang saya tanya balik kepada ente, jangan dulu dibantah saya lagi dong. Ada Katolik 73 kitab, ada Protestan 66 kitab. Yang mana yang benar? Jawab. Ya, benar menurut letaknya masing-masing, Bang. Yang mana yang benar? Yang benar menurut letaknya masing-masing. Benar dua-duanya. Ya, ini kan dengan Kristen itu kan agama yang Anda berbeda. Katolik apa Protestan? Kita Protestan. Protestan. Kitab Anda jumlahnya berapa? Ya, 60-an. Berapa? Enggak tahu saya berapa, Bang. Berapa? Nggak tahu saya berapa. Berapa? Tahu 66, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian Saya baru. Gimana Saya sih? nggak pernah hitung. Aduh. Gimana lo mau diskusi sama gue, Noah? Nggak pernah saya hitung itu, Bang. Sudah kita tahu ini diskusi sama siapa. Sekarang gini lagi deh yang signifikan. Kristen Ortodok itu Kristen nggak? Ya, Oke, Kristen Indonesia Kristen nggak? ya. Apakah Kristen Ortodok sama dengan Kristen Indonesia? A sama B beda. Ya samanya sama di mananya maksudnya, Bang. Apakah sama cara ibadahnya? Seperti ketat lagi. Apakah cara ibadahnya sama Kristen Ortodok dengan Indonesia? Kurang tahu saya nggak pernah lihat ibadah Kristen Ortodok, Bang. Kurang tahu. Saya kembali ke Indonesia aja. Saya kembali ke Indonesia saja. Satu lagi terakhir. Anda kenal Advent? Advent itu Kristen atau bukan? Kalau Advent itu sebentar ya, kalau Advent ini Kristen atau bukan? Advent ini setahu saya bukan, gimana Bang ya? Saya bilang Kristen mereka, tapi Jawab mereka saja, sendiri- Kristen atau bukan Advent? saya tidak tahu kalau Advent Kristen atau bukan. Tidak tahu. Tapi saya Iya. cek KTP-nya Kristen, oke nggak tahu. Iya, saya tidak tahu. Unitarian Kristen atau bukan? Nggak ada itu Bang, karena yang Ih. resmi aja lah. Tinggal jawab aja. Ini belum kena lo ini. Kristen atau bukan Unitarian? Ya saya nggak tahu mereka Kristen. Nggak atau tidak, tahu. Bang. Baik. Kembali ke inter Protestan aja, oke? Karena saya nggak ngurusin yang gitu-gitu. Berarti kau nggak punya ilmu, nggak bisa diskusi lo kau. Kalau soal ilmu Bang, itu bukan urusan saya. Lo terus naik di sini ngapain? Ngurusin. Tadi lu bilang sekte. Iya, kan ini tadi kan karena berkaitan dengan Oke, saya tanya yang paling mudah aja. Saya tanya yang paling mudah. Konsep manakah di Kristen itu yang paling benar? A. Trinitas. B. Bukan Trinitas. Trinitas. Oke, Trinitas. Ya. Berdasarkan apakah konsep Trinitas itu? Ngambil di mana? Ya, tidak ada dikatakan secara langsung bahwa Tidak ada, terima kasih. ya, konsep Trinitas. Ya udah dijawab, tidak ada. Saya nggak butuh panjang-panjang loh kalau saya diskusi. Saya ini Namanya pertanyaan itu kan pasti ada penjelasannya. saya nggak minta penjelasan, kan udah dijawab tidak ada. Ya, alasannya kenapa kan gitu. Nggak usah. Terkuek-kuek bang. Ya terakhir nih. Ini terlalu Kristen, banyak. Saya nanya. Saya terakhir nanya satu, Kristen abang itu nanya enggak, satu. lu nggak jawab. Sebagai lu nggak jawab baru satu. Kristen itu berasal dari mana, Noah? Ya, Kristen itu ya artinya pengikut Kristus, Bang. Saya nggak Bukan tanya berasal Kristen dari itu mana. pengikut siapa, berasal dari mana? Berasal dari mana maksudnya berasal dari mana gimana ini, Pak? Ya Kristen itu berasal dari mana? Asal usulnya bilang aja lah.
Iya, berasal itu kan asal usul, berasal dari mana? Ya di Antioquia, Di mana? Antioquia. Apa yang terjadi di situ? Apa yang terjadi di Antioquia? Ya Kristen mula-mula itu ya waktu di Antioquia. Berarti bukan dari tanah lahirnya Yesus ya? Ya jadi masalahnya di mana? Saya nggak nyari masalah kok. Yang nyari masalah siapa sih? Enggak, maksudnya pertanyaan abang ini kan tujuannya itu bertanya. Ya kan lu udah seperti itu. jawab Antioquia. Udah, sekarang saya lagi yang Ya nanya. silakan. Oke. Eh, sebelumnya saya mau tahu dulu sebelum saya tanya ya. Idul Fitri itu sebenarnya apa sih? Idul Fitri itu kembali ke yang fitri setelah melaksanakan ibadah puasa 30 hari penuh. Kembali ke fitrah. Oke, itu berarti kalau Idul Fitri itu rujukannya dari mana kok bisa umat Islam mengikuti Idul Fitri? Mengikuti cara Nabi Muhammad. Apa yang pernah dilakukan Nabi ya kita lakukan. Berarti itu ya Bang ya yang dilakukan Nabi Muhammad itu dia melakukan itu melalui perhitungan-perhitungan yang tepat setelah 30 hari berpuasa di hari yang tepat datangnya itu apa namanya? Masuk satu Syawal. Satu Syawal ya. Hmm. Baru besoknya Idul Fitri begitu. Berarti itu harus tepat ya sebenarnya. Tapi kan tadi yang abang bilang antara perbedaan Idul Fitri Muhammadiyah dan NU itu tidak masalah. Berarti kan nggak tepat bang. Berbeda di mana, Bang? Nggak, Bang, biarin aja. Kemarin lebaran saya masuk ke masjid Muhammadiyah merayakan Idul Fitri. Nggak apa-apa, biarin Sama. aja dengerin dulu bang. Dia kan Iya. lebih pintar dari kita, biarin aja dia menjelaskan apa-apa. Silakan. Maksud saya kan berbedanya begini. Kok bisa yang satu 30 hari misalnya hari ini ya Idul Fitri. Yang satunya lagi kok bisa besok. Padahal ini mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kan Terus perhitungannya tepat dan akurat. Ini kok bisa berbeda, kok bisa abang bilang tidak apa-apa, yang penting dasarnya sama. Sementara umat Islam sendiri itu mengakui dan mengiyakan bahwasanya semua itu